Ada satu bagian laptop yang bisa diganti dengan 3 warna. Ini disertakan dalam dus. Merah, silver, dan hitam transparan. Lucu juga ya. Jadi biar nggak bosen gitu. Oke, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Otoritek. Dengan saya Al-Hafid, dan ini adalah Asus ROG Strix G15 Advantage Edition. Laptop ini memang didesain sama Asus khusus untuk AMD ya. Jadi di sininya ada logo AMD. Untuk urusan desain laptop memang Asus ini cukup ya bisa diperhitungkan ya, karena bagus ya desainnya. Di bagian depannya seperti ini, ada logo ROG-nya. Nah ini kalau misalkan dinyalakan, ini agak-agak nyala gitu, tapi nggak terlalu terang sih gitu. Jadi agak-agak putih gitu. Nah, di bagian belakang juga bagus desainnya. Pokoknya keren lah. Nah, ini di sini ada titik-titik ya. Kelihatannya kayak titik-titik, tapi sebenarnya kalau dideketin ini tulisannya ROG. Jadi kecil-kecil gitu. Nah, ini kalau dibuka, ini di sini ya, di bagian bawah ini ada RGB-nya, jadi bisa nyala. Ini bisa diganti-ganti juga warnanya. Oke, jadi cerita singkatnya, AMD dengan Asus itu berkolaborasi membuat sebuah produk laptop gaming dengan standar AMD Advantage. Apa itu AMD Advantage? Kalau menurut saya sih, supaya mudah dipahami nih, AMD itu membuat sebuah sertifikasi yang dibuat oleh mereka sendiri itu untuk memudahkan customernya, atau contohnya saya ya gitu ya. Mau beli laptop gaming tuh nggak mikir-mikir lagi mengenai performanya, karena udah ada embel-embel Advantage-nya, pokoknya udah pasti bagus. Tapi ya lagi-lagi harganya ini nih yang mungkin masih perlu saya pikirin itu. Karena pada saat video ini dibuat di website resminya Asus ya, laptop ini dibanderol dengan harga 33.999.000. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli untuk saat ini sih mungkin udah berubah ya. Nanti saya coba cantumkan di deskripsi untuk link pembeliannya, silakan dicek. Kalau hanya ngelihat harganya, mungkin untuk ukuran sebuah laptop akan terlihat mahal. Tapi kalau ngelihat spesifikasinya, kemungkinan akan bicara sebaliknya. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 5900HX, High Performance Extreme. Prosesor ini merupakan prosesor mobile terkuat di dunia untuk saat ini. Arsitekturnya Zen 3, fabrikasi 7 nanometer, 8 core, 16 thread. Maksimal boost clock-nya ada di 4,6 GHz. Kemudian untuk grafisnya menggunakan seri mentoknya dari AMD juga, yaitu AMD Radeon RX 6800M yang memiliki VRAM sampai dengan 12 GB GDDR6 ya. Kemudian untuk RAM bawaannya itu 16 GB ya dengan kecepatan 3200 MHz, dan teman-teman itu bisa upgrade sampai dengan 32 GB. Jadi kalau mau upgrade itu harus dilepas dua-duanya. Mungkin pertanyaan teman-teman, panas nggak sih AMD dengan AMD? Itu AMD dulu banget mungkin ya. Kalau sekarang tuh udah nggak lagi. Apalagi di laptop ini tuh sistem coolingnya yaitu futuristik dengan vapor chamber dan liquid metal. Sistem coolingnya tuh luar biasa pokoknya, bikin adem laptop. Bahkan pas main games nih ya, itu nggak kerasa panas sama sekali di tangan. Karena energi panasnya itu dihamburkan hingga 4 heatsink dan outlet kipas di sisi. Jadi itu meningkatkan pembuangan panas sebesar 13%, sekaligus mengurangi hambatan udara sampai dengan 7%. Kemudian noise-nya juga lebih rendah, zona aliran 3D yang berventilasi tinggi, dan ada self cleaning cooling, sistem pembersihan sendiri ya, membantu memastikan kinerja pendinginan itu konsisten dari waktu ke waktu, yang meningkatkan stabilitas jangka panjang dan keandalan secara keseluruhan. Dan yang paling utama tuh menggunakan liquid metal ya. Jadi itu di bagian apa sih namanya? Thermal pastenya itu menggunakan senyawa logam cair dari thermal grizzly yang mengurangi suhu hingga 14 derajat Celcius dan meningkatkan transfer thermal dibandingkan dengan pasta thermal standar atau yang biasa digunakan orang-orang atau laptop lain. Kemudian untuk kapasitas baterai itu 90 Wh ya, bisa juga dicas menggunakan Type-C juga. Kemudian jika digunakan untuk video playback itu bisa bertahan sampai dengan kisaran di 10-12 jam. Nah, kemudian untuk ke area keyboardnya itu presisi dengan insting menentukan keyboard yang terinspirasi dari keyboard desktop. Jadi ada juga 5 tombol pintas ya atau shortcut ya, itu di bagian atas,
yang biasa sering digunakan, kemudian RGB-nya itu memiliki 4 zona RGB, kemudian keyboardnya itu diklaim mampu bertahan sampai dengan 20 juta kali penekanan. Nah, 20 juta kali tekan tuh, lama banget kayaknya. Untuk backlit keyboardnya sendiri memiliki 3 tingkat kecerahan dan warnanya itu bisa diatur menggunakan Aura Sync atau Armoury Craft. Untuk touchpad-nya enak digunakan, dia lebar kemudian senternya ke body ya, bukan ke spacebar. Untuk audionya, dia menggunakan Dolby Atmos dengan teknologi Smart Amp dan ternyata itu bassnya cukup terasa loh dan baguslah untuk ukuran sebuah laptop. Ada iMic noise cancelling juga dan sudah built-in array mikrofon. Untuk urusan konektivitas, mungkin laptop lain bisa lah niru laptop ini ya. Karena di sebelah kanan ini kosong sama sekali nggak ada apa-apa, jadi tidak mengganggu pergerakan mouse. Untuk port di bagian belakang itu ada satu buah DC in, satu buah RJ45, satu buah HDMI 2.0, satu buah USB 3.2 Gen 2 Type-C ya yang support power delivery dan DisplayPort. Kemudian satu buah USB 3.2 Gen 1 tipe A. Untuk di bagian kiri itu ada dua buah USB 3.2 Gen 1 tipe A dan satu buah audio combo jack. Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5.1 dan Bluetooth version itu mungkin akan berubah kalau misalkan OS-nya di-upgrade. Untuk bobot laptop ini ada di 2,5 kilogram, mungkin kalau dibawa dengan charger bisa sampai dengan 3 kilo ya. Ya standar lah untuk ukuran laptop gaming. Untuk bagian layar yang saya review ini berbeda dengan yang ada di pasaran. Untuk layar yang di pasar retail itu menggunakan rasio Wide Quad HD ya, atau 1440p 16:9, panelnya IPS anti glare, DCI-P3 100% ya, refresh rate-nya 165 Hz dan respon time-nya itu 3 millisecond. Support FreeSync Premium dan perbedaannya dengan unit yang saya review ini masih Full HD atau 1080p dan refresh rate-nya yang ini lebih tinggi ya, 300 Hz. Dan salah satu kekurangan laptop ini tidak tersedia internal webcam, tapi sekaligus menjadi kelebihan dari sisi bezel atas menjadi sangat tipis. Nah, untuk webcamnya itu dibuat terpisah dan disertakan dalam paket penjualan, dan kompensasinya karena terpisah jadi dapat webcam yang bagus dengan resolusi tinggi yaitu 1080p. Hal menarik lainnya, laptop ini tuh memiliki fitur teknologi AMD Smart Shift serta AMD Smart Access Memory yang bikin performanya mampu menyamai PC desktop. Smart Shift ini dengan cepat memindahkan daya antara CPU dan GPU, mengoptimalkan kinerja dengan cepat untuk game, rendering 3D, pengeditan video, dan beban kerja lainnya, dan diklaim dapat meningkatkan kinerja hingga 15%. Sedangkan teknologi Smart Access Memory merupakan kondisi di mana sistem konvensional atau laptop-laptop lain yang lama itu hanya membiarkan CPU itu mengakses bagian kecil dari memori GPU, biasanya itu 256 atau 512 gitu ya. Nah, sedangkan di sini CPU itu diberikan akses penuh untuk mengakses memori VRAM menggunakan bandwidth PCI Express, sehingga mampu menghilangkan kemacetan dan membuka kinerja yang lebih tinggi. Gampangannya lebih cepat gitu aja untuk main game lebih bagus. Untuk kapasitas SSD laptop ini 512 GB, tapi sebenarnya yang ada di retail itu sampai dengan 1 TB. Untuk kecepatan SSD-nya sampai dengan 3598 MB per second. Sayangnya laptop ini nggak lulus uji stress test ya, baik itu Time Spy maupun Firestrike. Nah, mungkin yang ada di retail bisa jadi lolos uji stress test. Kemudian untuk benchmark, ini saya lakukan dengan kondisi laptop tercolok ya. Dan profilnya ada di turbo, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya ada sedikit penurunan ya ketika kita looping berkali-kali, tapi nggak terlalu signifikan. Untuk skor benchmark, teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Kalau untuk main game, sebenarnya sih minimal FPS yang diharapkan itu biasanya 60 FPS. Jadi teman-teman kalau main games apapun selama FPS-nya dapat minimal 60, itu udah pasti sangat nyaman untuk dimainkan. Nah, contohnya di PES 2021 ini, sebenarnya maksimal settingan default-nya itu 60 FPS. Cuman ini saya sengaja lepas supaya kita tahu sampai seberapa jauh sih FPS kalau misalkan dilepas lebih dari 60. Nah, begitu juga dengan games lain ya, ada beberapa yang saya lepaskan supaya tahu FPS-nya ada di berapa gitu.
Untuk urusan gaming, memang AMD ini patut diperhitungkan karena laptop ini nggak tanggung-tanggung ya. Dia menggunakan prosesor yang tertinggi Ryzen 9 5900HX, kemudian VGA-nya juga yang tertinggi RX 6800M, dan sistem pendinginnya juga sangat bagus ya. Karena buat games ini, tadi saya cobain, kemarin udah saya cobain juga, itu nggak ada panas-panasnya sama sekali di bagian keyboard maupun palm rest-nya. Jadi laptop ini memang cocok buat yang mau main game serius ya. Kemudian untuk konten kreator juga cocok karena layarnya udah mendukung, karena udah 100% DCI P3, dan audionya juga bagus, Dolby Atmos. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like kalau suka, dan dislike juga boleh lah. Yang penting kasih masukan ke kita ya, atau kasih saran juga supaya ada perbaikan ke depan ya. Terus mau review laptop apa lagi, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga ajakin teman-temannya, kemudian saudaranya atau keluarganya lah untuk bantu ngeramein channel ini ya, dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau ada video baru. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu buat kita semua, dan assalamualaikum.